cukup dengan itu. Karena doa malaikat tadi yang disampaikan itu berkaitan berkenaan dengan apa? Sedekah dengan harta. Sehingga di sini menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin harus punya perhatian terhadap sedekah setiap harinya, terutama dari sisi sedekah harta. Bukan nilai yang dinilai oleh Allah, bukan jumlah, bukan nominal, bukan kisaran atau besaran, karena sifatnya relatif. Setiap orang tentu punya kesempatan untuk menunaikan sedekah. Orang kaya tentu besar, lapang baginya untuk bersedekah. Akan tetapi tentu kelapangan tersebut dari Allah, karena kelapangan itu ada di hati. Ya, jika Allah menghendaki kelapangan di hatinya, yasrah sadrahu lil Islam, maka mudah untuk menunaikan syariat termasuk bersedekah. Tetapi jika Allah menghendaki justru kesempitan di hati, walaupun kaya, secara logika, secara kasat mata lapang, ketika Allah menghendaki kesempitan dari hatinya, maka ka'annama yas'adu fis sama, berat, seakan-akan dia naik ke atas langit. Nah, selain itu juga sedekah ini memiliki fungsi sebagai pembersih dari dosa, kifarat terhadap apa? Dosa. Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada wanita, para kaum muslimat, ya, ketika Rasulullah SAW ketika berbicara konteks para penghuni neraka, bahwa yang paling banyak adalah mereka, para wanita, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat, tasaddaqna, berbanyaklah apa? Sedekah. Ya, uritu an-nara, telah ditampakkan kepadaku neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Rasulullah SAW memberikan informasi demikian, disertai dengan apa? Solusi. Kata Rasulullah SAW, tasaddaqna. Ya, tasaddaqna. Maka hendaklah kalian bersedekah. Ini menunjukkan, dan ini juga tidak menunjukkan pembatasan. Walaupun sababul urud dari hadis berbicara tentang wanita, ya, akan tetapi sejatinya juga untuk semua, untuk kita sebagai laki-laki, seluruh kaum muslimin wal muslimat, bahwa sedekah itu menjadi kifarat terhadap apa? Dosa. Selain itu juga orang yang telah berhasil mengeluarkan sebagian daripada harta yang dia miliki sebagai bukti nyata daripada keimanan. Innas shadaqata, bahwa sedekah itu adalah was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata dari keimanan. Orang yang menunaikan sedekah maka dia telah mampu mengalahkan sikap ketamakan, al-hirs. Ya. Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa manusia itu senantiasa apa? Berlomba-lomba mengumpulkan harta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai ziarah kubur. Maksudnya adalah apa? Mengunjungi kuburan, masuk ke liang lahat. Manusia tidak akan pernah berhenti berlomba-lomba memperbanyak apa? Harta. Menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah kenyang dengan apa? Dunia. Tidak pernah cukup dengan dunia, kecuali turab. Kecuali kalau sudah ya, dikubur, ya, turab. Nah, bersedekah punya manhaj. Ya, punya tata cara. Bagaimana agar nilai sedekah kita itu berlipat ganda sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran. Ya. Sedekah itu berlipat ganda. Kamatsalil habbati. Seperti satu biji yang ketika ditanam menumbuhkan 7 rangkai.
Anbatat sab'a sanabila. Ya, menumbuhkan 7 rangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap rangkai ada mi'atu habbah, ada 100 apa? Biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat ini berbicara tentang sodako. Sodako, ya, seorang hamba itu seperti apa? Kama tali habbatin, seperti satu biji yang ditanam, menumbuhkan dari satu biji tersebut itu tujuh rangkai, 7 tangkai, 7 dahan dari satu biji. Tadi menumbuhkan satu berapa? Nah, tidak tentu berapa tangkainya. Di setiap tangkai berapa biji? Nah, disebutkan 100 biji. Itu kurang lebih sekitar 700 kali lipat di hadis, ya. Bahwa amalan seorang hamba itu akan dilipat gandakan satu kebaikan. Ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Jadi siapa yang melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, baru saja berniat, maka Allah sudah mencatat berapa? Satu nilai kebaikan. Fa'in amilah, dan apabila beliau menunaikannya, maka Allah SWT catat 700 sampai lebih lipatan yang tidak terhingga. Allah melipat gandakan pahala siapa yang dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersedekah, ya, sebagaimana tadi telah disampaikan, ada manhaj, ada tata cara, ada metode agar pahala dari sedekah kita, infak sedekah kita itu berlipat ganda nih. Ya. Tentu yang paling utama, sedekah yang harus didasari oleh apa? Keikhlasan. Baik dari orang kaya atau orang miskin, keduanya harus didasari oleh apa? Ikhlas. Ya, ini semata-mata lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diisyaratkan dalam hadis yang sudah kita sampaikan. Ya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saking dahsyatnya keikhlasan dia di hadapan siapa? Allah. Tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Padahal berpasangan. Ini sebuah kiasan saja. Ya, sebuah kiasan. Karena pada hakikatnya, nyatanya tangan kiri, tangan kanan ya, tidak bisa apa. Ini sebuah kiasan. Menunjukkan bahwa orang yang terdekat sekalipun tidak tahu apa yang dilakukan oleh siapa? Teman dekatnya tersebut. Gak mesti orang itu tahu bahwa kita telah apa? Berinfak, bersedekah atau beramal soleh. Yang penting adalah apa? Hubungan kita dengan siapa? Allah SWT. Dan ini berat. Jadi ini berat. Kenapa berat? Karena watak karakteristik manusia itu apa? Senang, dipuji, senang sesuatu yang memang apa? Nampak, sebut-sebut namanya, dan seterusnya. Syuhroh, ya. Ini berat sekali. Syuhroh. Tangar ingin apa istilahnya, masyhur, terkenal, gitu, dan seterusnya. Ya bisa dilihat sekarang, fenomena sekarang. Banyak hal hadirin rahimani wa rahimakumullah sejatinya. Saya kira salah satu faktor utamanya adalah bermula dari tarbiyah atau edukasi yang memang kurang, terutama di internal kita, keluarga. Saya pernah sampaikannya bagaimana Rasulullah SAW menegur Al-Hasan yang usianya kurang lebih sekitar mungkin 2-3 atau balita ketika hendak memakan harta sodako. Al-Hasan memakan harta sodako, anak kecil. Kira-kira dibiarkan oleh Rasul? Enggak. Ya. Kalau kita terkadang melihat siapa? Anaknya. Kalau Rasul tidak, tapi melihat apa? Objeknya. Kemunkaran tetap aja kemungkaran. Walaupun itu dilakukan oleh siapa? Anak kecil. Kita nggak nyadar bahwa suatu masa anak ini akan gede. Perbuatan tadi menjadi kebiasaan. Jelas ya?
Seandainya hal tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan menjadi tabiat. Paham ya? Betapa banyak orang yang kaum muslimin kaum muslimah berani meninggalkan sholat, menanggalkan kerudung, menampakkan aurat. Muskil yang pertama, sebab utama adalah apa? Tadi bermula dari apa? Tarbiyah edukasi internal keluarga yang kurang. Sikap pembiaran terhadap apa? Kemunkaran. Dengan dalih alasan masih dilakukan oleh siapa? Anak kecil. Rasul biarkan enggak? Enggak. Hati-hati. Saya kira itu faktor yang utama. Ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Contoh kasus yang lain, Abu Hafs Umar bin Abi Salamah. Berarti anak tiri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ya, doa Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ketika wafat Abu Salamah, beliau berdoa, ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini, dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Ternyata diberikan Rasulullah yang lebih baik. Dan itu sudah punya putra, yaitu Umar bin Abi Salamah. Beliau menuturkan hadis sahih, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah. Aku masih kecil di kala itu berada di pangkuan Rasul. Maksudnya berada di rumah Rasulullah SAW. Kanat yadi tatishu fi sohfatin. Tanganku ngopepang ya. Apa ngopepang itu? Ngacak-ngacak. Itu enak gua. Jadi mengambil sana sini, di nampan atau di bejana. Dibiarkan enggak? Enggak. Dibiarkan enggak dibiarkan. Rasulullah, ya gulam, sambillah, ucapkanlah apa? Bismillah. Kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yali, makan dari yang terdekat. Sampai akhirnya belum menuturkan dia. Fama zalat tilka ti'mati ya ba'du. Semenjak itu maka seperti itulah tata cara makan sampai aku wafat. Tuh, sampai aku wafat. Yang nasihat apa? Nasihat, kemudian wasiat, kemudian juga apa ya? Edukasi di waktu usia apa? Muda. Anak kecil itu nempel karena alal hajar istilahnya para ulama itu. Ya. At-ta'allum bis-shighar kan-naqsi 'alal hajar. Belajar menuntut ilmu di waktu muda seperti apa? Melukis di atas batu. Kalau sudah tua ya, kan-naqsi 'alal ma gitu, seperti melukis di atas apa? Air, tereh pohon. Itu kisah-kisah. Rasulullah tidak membiarkan kan? Padahal usianya masih apa? Masih kecil. Ini bapak ibu-ibu, barangkali hal yang saya kira ujian untuk kita perhatikan. Dari sinilah bermula penyimpangan-penyimpangan. Fenomena-fenomena yang kita lihat sendiri di masyarakat, bisa jadi internal keluarga juga masih ada. Kita berupa apa? Berani meninggalkan sholat. Rasulullah SAW kan berikan tuntunan. Alimu auladakum lisab'in. Ajarkan anak-anak kalian usia berapa? 7. Wadribuhum li ushr. Pukul mereka di usia berapa? 10. Syariat sampai ada pukulan demikian. Apakah menunjukkan syariat ini keras gitu? Enggak. Syariat itu di bawah bangunan al-hilmu wal anah, kelemah lembutan. Syariat itu, tarbiyah itu di atas kelemah lembutan sejatinya. Tapi bukan maknanya ya tidak ada ketegasan. Itu ketegasan. Jadi yang menyatukan dua hadis tadi adalah apa? Bagaimana Rasulullah SAW tidak membiarkan kemunkaran. Walaupun kemunkaran itu dilakukan oleh siapa? Anak kecil.
Gitu. Karena kemunkaran tersebut ya efeknya bisa menjadi kebiasaan bagi anak tuh, bagi anak. Apalagi kalau anak sudah dewasa melakukan perbuatan yang sama, ini akan menjadi berat bagi siapa? Orang tua untuk menegur. Berat. Baper nanti bawaannya. Perasaan. Ini mukadimah ya. Ini mukadimah. Semoga bermanfaat. Maka di antara manhaj yang harus diperhatikan dalam bab sedekah, ini selain tadi harus didasari oleh keikhlasan karena sedekah adalah bagian daripada amal soleh, sedangkan amal soleh tidak atau disyaratkan diterimanya amal soleh tersebut dengan apa? Ikhlas. Oleh karena itu orang kafir tidak diterima nafkah mereka. Ya. Ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi nafkah mereka, kebaikan mereka, yakni orang-orang kafir. Ya. Menjadi catatan amal kebaikan bagi mereka kecuali disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap Allah dan Rasul. Maka menjadi syarat utama dalam sedekah. Itu harus apa? Ikhlas. Sehingga di Quran surah Al-Insan Ad-Dahr ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Masya Allah. Allah jaga keburukan-keburukan hari itu dari sedekah. Dia dasarnya atas ikhlas. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan balasan wala syukur atau ucapan apa? Terima kasih atau bersyukur. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yang menjadi dasar melakukan sedekah tersebut itu apa? Al-khauf, rasa takut terhadap hari kiamat. Karena di dasar atas itu apa yang terjadi? Al-jaza min jinsil amal. Allah jaga dia dari ragam ketakutan pada hari kiamat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah jaga, lindungi dia dari segala bentuk keburukan di akhirat. Karena didasari atas apa? Sedekah yang dibangun di atas apa? Rasa takut terhadap hari kiamat. Lillah karena Allah SWT. Itu gambaran keikhlasan dalam bab sedekah. Nah, demikian pula di waktu yang tepat. Ya, di antara manhaj yang harus kita perhatikan dalam bab sedekah adalah dengan memperhatikan apa? Waktu yang tepat. Nah, insyaallah ta'ala kita akan membahas poin ini. Yaitu membahas tentang sedekah ya, yang diberikan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu seperti apa gambarannya? Nah, hadis insyaallah. Kita akan sama-sama kaji. Kita masuk di hadis ya. Bulughul Maram. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri nomor urut 3 di sini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Penulis rahimahullah ta'ala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nafa'ana wal muslimin. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayyuma muslimun atau ayyuma muslimin afan, siapapun seorang muslim, siapapun seorang muslim. Nah, ini jumlahnya nakirah umum berarti siapapun. Ayyuma
muslimin, siapapun seorang muslim kasa memberi pakaian musliman kepada seorang muslim, sauban dengan satu pakaian, ala uryin, di atas uryin. Apa uryin itu? Mohon maaf, telanjang sebenarnya maknanya. Artinya memberi makan, memberi pakaian kepada orang yang dalam keadaan apa? Kurang. Ya. Kurang pakaian, telanjang. Sini secara zahir. Maka apa yang terjadi? Kasahullahu min hudril jannati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian min hudril jannati, dari hijaunya apa? Dari kenikmatan-kenikmatan apa? Surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in, dan siapapun muslimnya yang memberikan makanan, wa ayyuma muslimin, siapapun seorang muslim, at'ama, memberikan makan, musliman, seorang muslim, ala ju'in, dalam keadaan dia lapar, at'amahu Allahu, maka Allah pasti, bentuknya fi'il madhi padahal belum terjadi. Jelas ya? Bentuknya fi'il madhi, artinya telah lampau kan? Padahal hakikatnya belum terjadi. Karena ini di surga. Jelas. Menunjukkan apa? Optimis, pasti. At'amahu Allah, pasti Allah akan memberinya makanan min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Dari buah-buah surga. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun muslim, saqa musliman, memberikan siraman kepada muslim lain, ala dhama'in, dalam keadaan dia kehausan, saqahullahu, maka Allah pasti memberinya minuman rahiqul maktub. Rahiq maktub? Ya. Apa rahiq maktub? Ada terjemah Pak? Nah, khamar, ya, khamar, arak di surga. Arak di surga. Ya. Arak itu minuman surga ya. Sehingga di dunia haram. Harir, kain sutra, itu di dunia haram karena pakaian ahli jannah, para penghuni surga. Emas di dunia itu haram untuk laki-laki. Kenapa? Karena itu adalah perhiasan ahli surga. Kecuali untuk wanita. Dan maksud tujuan menghiasi diri di hadapan siapa? Suami. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi linun. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad lemah. Kata Al-Hafidz, sanad hadis ini lemah, dhaif. Saya ulangi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, qala, beliau menuturkan, beliau bersabda, siapapun muslim yang telah memberikan pakaian kepada muslim, ala urdin, dalam keadaan dia telanjang, berarti berkebutuhan,
maka Allah pasti akan memberikan pakaian min hudril jannati, dari tumbuhan atau tumbuhan kenikmatan-kenikmatan surga. Khudrin itu tumbuhan hijauan. Wa ayyuma muslimin, dan siapapun muslim memberikan makanan kepada muslim lainnya dalam keadaan dia sedang lapar, at'amahu Allahu min thimaril jannah, maka Allah pasti akan memberikan makanan kepadanya berupa buah-buahan di surga. Dan siapapun seorang muslim memberikan siraman kepada muslim yang lainnya dalam keadaan dia sedang kehausan, maka Allah pasti akan memberikan siraman kelak di surga berupa apa? Khamr, arak surga. Rahikun makhtum. Ya, rahikun makhtum. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya tidak menceritakan tentang takrij hadis ini. Secara umum hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud di kitab Zakat. Faddu saqil ma, keutamaan memberi siraman, memberikan siraman air. Keutamaan untuk apa? Memberi air. Hadis ini dilemahkan, didoaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan ini. Baik. Sisi faedah hadisnya. Al-haditsu dalilun ala al-hassi ala tahalli bihadhil makarimil azimah. Hadis ini dalil anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Hadis ini dalil anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Berupa apa? Ad-dalatu ala mahabbatil buzli atau bazli al-'atwa wal-'atwa wa ibtigha' al-ajr. Senang berbagi. Senang apa? Senang berbagi apapun itu bentuknya. Punya pakaian, kasih. Punya minum, punya makanan, kasih. Punya minuman, kasih. Berbagi. Nikmat berbagi. Ada kenikmatan tersendiri berbagi itu. Ibtigha' al-ajri was-sawab. Tentu niatnya adalah apa? Memberikan atau berniat mengharapkan al-ajr, pahala. Ya, pahala Allah SWT. Wala anna man fa'ala syai'an yujaza bimisli yaumil qiyamah, dan siapapun yang melakukan sesuatu pasti akan diberikan balasan semisal pada hari kiamat. Siapa yang melakukan sesuatu baik ataupun buruk, siapa yang melakukan sesuatu baik ataupun buruk akan diberikan balasan semisal di hari kiamat. Allah berfirman, jazaan min rabbika ata'an hisab. Surah Naba ayat 36. Jazaan min rabbika, sebagai balasan dari Rabbmu Tuhanmu, ata'an sebagai apa? Pemberian hisaban. Sabar. Di surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Sungguh balasan kebaikan itu tidak ada balasan kecuali apa? Kebaikan. Sungguh balasan untuk kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Maka para ulama membuat kaidah al-jaza min jinsi amal. Balasan itu bagian dari apa? Sesuai dengan jenis amal. Fa in kana khairan fa khairun. Jika baik, maka balasannya akan baik. Jika buruk, sebaliknya kalau buruk, maka buruk. Banyak kisah-kisah terutama dalam Al-Quran yang menggambarkan baik ataupun buruk. Siapa yang menerima tauhid, menerima dakwah anbiya war rusul, taat kepada rasul, maka balasannya adalah kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Ya, siapa yang melupakan Allah, maka kelak di hari kiamat dia akan
lupakan. Tuh. Siapa yang mengingat Allah, balasannya akan berupa apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingat di hari kiamat. Terus. Faman kasa kusya min siyabil jannati al-hutab. Siapa yang memberikan pakaian pada hari kiamat kelak di surga akan diberikan pakaian min siyabil jannah dari pakaian-pakaian surga al-khudr yang berwarna hijau. Wallahu ta'ala alam. Ini dhaif. Ya mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wal khatar al qalbi basar. Nikmat-nikmat surga tidak pernah terbesit sedikit pun di hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh apa? Telinga. Wa man at'ama wa hiya anfusu thiyabiha wa aglaha, dan itu adalah pakaian yang paling berharga, agla, ghali, yang paling mahal, mewah. Wa man at'ama ut'ima min simaril jannah. Dan siapa yang memberi makan, maka dia akan diberikan makanan dari buah-buahan surga. Wa man saqa suqya min ar-rahiqil makhtum bil misk. Dan siapa yang memberikan minuman, maka Allah akan berikan dia arak al-bil misk yang harum seperti minyak apa? Kasturi. War-rahiq safwatul khamar, khamar murni. Katanya, alladzi la ghisya fihi, enggak ada campuran sedikit. Tong dibayangkan. Ini kenikmatan surga. Wal haditsu wa in kana isnaduhu dhaifan. Hadis ini walaupun sanad hadisnya lemah sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz rahimahullah, lakin ma'nahu sahih. Maknanya benar. Li'anna al-jazaa'a min jinsil amal, karena balasan itu bagian dari jenisnya amal. Wal jannatu darul karamati wa darun na'im. Surga itu adalah kampung kemuliaan, kenikmatan, kampung balasan, kebaikan, darul jaza wal ihsan. Wallahu ta'ala yujazil amila bi amalihi wa aktsara min amalihi tafaddulan min subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan balasan kepada siapa yang melakukan amal soleh di dunia, wa aktsara min amalihi, dan memperbanyak balasannya di mana? Di surga. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk apa? Kemuliaan darinya subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut. Ya, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba tersebut 99 rahmat. Ketika Allah menciptakan 99 rahmat, rahmat Allah dua ya. Ada rahmat yang bentuknya yang hakikatnya adalah sifat bagi Ar-Rahman. Ada rahmat yang itu adalah apa? Makhluk, ciptaan siapa? Allah. Ya. 99 daripada rahmat, ketika Allah menciptakan 100 rahmat itu, Allah simpan 99 kelak di surga. Nah, satu rahmat Allah bagi-bagi, turunkan di mana? Dunia. Terus al-haditsu dalilun ala anna afdalas shadaqati ma wafaqa hajata fil mutasaddiqi alaihi. Hadis ini menjadi dalil bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang sesuai dengan hajat dari orang yang diberikan sedekah. Bisa difahami? Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah yang sesuai dengan hajat dari siapa? Orang yang kita beri. Karena tadi kan dikatakan beragam tuh. Ya. Ada yang diberikan pakaian, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan minuman. Itu tidak menunjukkan pembatasan. Tuh. Tapi luas sejatinya. Mungkin ada yang mungkin sesuai dengan hadis ini, ada yang memang butuh pakaian, dia butuh hajatnya pakaiannya. Berarti yang kita kasih adalah apa? Ya kalau mungkin pakaian. Kecuali kalau ada uang untuk beli pakaian, syaratkan. Silakan. Kalau butuh makanan, kasih makanan.
Nah ini salah satu saya kira ini bagian manhaj dalam bersedekah. Di manhaj itu bukan hanya saja dalam akidah ya. Manhaj itu banyak. Dalam beramal juga ada manhajnya. Ada retorikanya. Dalam menuntut ilmu terlebih. Ada manhaj dalam menuntut ilmu. Banyak orang, banyak penuntut ilmu yang keliru manhajnya, retorikanya, sehingga bertahun-tahun nggak hasil. Nggak hasil. Nah, lanjut. Kan yaksua musliman ala urdin, seperti memberikan pakaian kepada seorang muslim yang dia dalam keadaan memang berkebutuhan. Maknanya bukan telanjang, tapi apa berkebutuhan, butuh pakaian. Jangan ditanya. Antum jangan apa? Nanya. Antum butuh apa? Jangan. Tapi apa? Ya kita lihat. Kan bisa nampak, bisa terlihat. Kecuali umpamanya kita memang asing baginya sehingga kita tidak tahu, atau bisa jadi kita bertanya kepada temannya, saudaranya, kerabatnya apa yang dia butuhkan. Dia sendiri tidak tahu. Itu masya Allah berkumpul kebaikan. Wahil hajatu ila thawbi lidaf'i harrin au barodin au litajammuli. Fungsi bajunya untuk apa ya, mencegah dari kepanasan, kedinginan, atau apa, litajammul, untuk berhias. Wa illam yakun maksyufal aurah, walaupun tidak dalam keadaan auratnya terbuka, enggak mesti. Au yut'imu musliman muhtajan, atau memberikan makan seorang muslim yang membutuhkan, ilal akl, untuk makan. Au yasqi musliman, atau memberikan apa, siqaya, air ketika kehausan. Fa yu'tihi ma yashrabu, memberikan minuman yang bisa dia minum. Aw yatasabbabu lahu biwasilatin min wasaili tabridi al-ma'rufah. Fa inna kullama kanat al-hajatu ashad kana naf'u a'dham. Intinya yang harus kita perhatikan ya, adalah apa? Hajat dari siapa? Orang yang penerima sedekah. Hajatnya, kebutuhannya. Ya, kita perhatikan di situ apa kebutuhannya. Karena begini, terkadang kita memberikan menurut kita manfaat untuk dia, tapi bisa jadi baginya kurang. Manfaat, tapi bisa jadi ada yang lebih manfaat. Gitu. Untuk dia, hal yang lain bisa jadi. Nah, kita harus cerdas. Wa 'alal muslim an yataharra dzalika, maka seorang muslim harus cerdas. Harus bisa memilih. Wa yanzur, dan bisa melihat. Ma yunasibu kulla waqtin minas shadaqat, apa yang sesuai setiap waktu daripada sedekah. Bisa jadi setiap saatnya beda. Setiap waktu beda-beda. Mungkin tadi kita ya. Nah, di antara apa manhaj sedekah itu harus memperhatikan apa waktu. Berarti melihat dari sisi aspek apa? Hajat orang yang beri. Itu jauh lebih utama. Selain nanti bisa jadi menimbang dari sisi waktu juga di bulan Ramadan umpamanya, kan ada berlipat ganda ya di waktu-waktu tertentu. Dan yang paling utama adalah apa? Sesuai dengan kadar hajat dari orang yang penerima sedekah. Itu lebih utama insyaallah. Fa idza kana waqtas syita nasaba tasadduq bil aghdiyah. Kalau musim hujan umpamanya, saya terjemahkan syita musim dingin ya. Apa kira-kira yang lebih tepat? Tuh, nasabah tasadduq bil aghdiyah. Tepatnya memang bersedekah dengan makanan. Wal aghdiyah, selimut umpamanya, atau yang jaket umpamanya, aghdiyah yang bisa menutup. Wal albisatil lati tadfa'ul jism, pakaian-pakaian yang bisa menghangatkan. Wa in kana saifan, kalau musim panas, nasabat tasadduq. Apa kira-kira tepatnya sedekah itu? Biwasaili tabrid min mukayyaf, AC umpamanya. Wa baradati ma'in, atau air untuk air dingin gitu ya. Apa namanya? Bukan es. Dan kulkas apa istilahnya? Pendingin air gitu ya. Wa na'udzu dzalika wallahu taala wa alam. Terus misal dengan itu.
Ini perumpamaan saja. Itu kan waktu tuh. Tapi dilihat dari sisi aspek apa? Apa hajat yang dibutuhkan di waktu itu? Nah, seorang muslim berpikirnya demikian, bukan hajat orang, hajat pribadi ya. Paham ya? Gitu. Kalau kita mikirnya apa? Ya mikir-mikir sendiri. Mikir sendiri. Yang seorang muslim yang mungkin keislaman lengkap, sempurna seperti ini berpikirnya. Jauh. Ya. Ini muslim yang punya visi bagus, visioner. Bagus. Terus ya kita lanjut. Kita masuk di hadis berikutnya. Karena masih pembahasan sama. Bayanu ayyi sadaqati afdal. Penjelasan sedekah apa yang paling utama. Hadis Hakim ibn Hizam. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari, dan lafal hadis ini adalah milik Imam Bukhari. An Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-yadul ulya khairum min al-yad sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al-yadul ulya, tangan di atas. Khairun, lebih baik. Minal yadis sufla, dari tangan di bawah. Nah, lihat. Wabda, dan mulailah sedekah itu. Biman, kepada siapa? Ta'ulu, yang terdekat. Wabda biman ta'u, mulailah kepada siapa yang terdekat. Maksudnya adalah ya, hum ahlu baitik, zahri ghina, di belakang kecukupan, atau setelah apa? Kecukupan. Ay makanal mutasaddaqu bihi ghairu muhtajin ilaihi linafaqati alihi wa ahli. Orang yang bersedekah itu sudah menunaikan apa? Kewajiban. Nah, itu maksud zahri ghina. Wala yahtaju li sadadi dainihi an nafsihi. Ya. Utang-utangnya juga sudah tertunaikan. Terus. Wa man yasta'fif, dan siapa yang menjaga iffah, kehormatan, barang siapa yang menjaga iffah, yaitu apa? Kehormatan, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang menjaga kehormatan, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni, dan siapa yang merasa diri cukup sehingga tidak meminta-minta. Wa may yastaghni, dan siapa yang merasa diri cukup, yughnihillahu, maka Allah akan memberikan kecukupan. Maka Allah akan memberikan kecukupan. Ya, muttafaqun alaihi. Sekali lagi, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi SAW bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah kepada siapa yang terdekat.
Sedekah yang paling baik adalah sedekah an dhahri ghina, setelah tertunaikan atau setelah kecukupan. Wa may yasta'fif, dan siapa yang berupaya untuk menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang merasa diri cukup, mencukupkan diri, merasa diri cukup, yughnihillahu, maka Allah pasti akan berikan kecukupan. Satu hadis lagi dari Abu Hurairah, ini yang dibawakan Mu'allif. Qila ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Qala juhdul muqil. Juhdul muqil. Atau jahdul muqil boleh. Juhdul muqil. Juhdul muqil. Maksudnya apa? Kesungguhan dikala sempit. Kesungguhan dikala apa? Sedikit atau sempit. Kesungguhan dikala sempit atau sedikit. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah kepada siapa yang terdekat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Al-haditsu dalilun ala fadlis sadaqati. Hadis ini dalil keutamaan sedekah, wa targhibu fi budli wal infaq, bi badli wal infaq, dan anjuran untuk infak sedekah. Jadi hadis ini dalil keutamaan daripada sedekah. Kemudian hadis ini juga dalil yanbaghi lil insan an yabda bi nafaqati iyalihi wa ahlihi wa man tajibu alaihi nafaqatuhum. Hadis ini dalil wajibnya apa? Memberikan infak sedekah kepada, memberikan nafkah kepada keluarga, ayah yang menjadi tanggungan dia, wa man tajibu alaihi nafaqatuhum, dan siapapun yang menjadi kewajiban. Nah, di antara akhlak tercela adalah siapa? Seorang suami yang sulit untuk memberikan nafkah kepada siapa? Istri, anaknya. Akhlak tercela itu. Di talim-talim disebutkannya. Al-hadis dalilun ala anna afdhalas shadaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa afdhalas shadaqah, sedekah yang paling utama, makana an sa'atin, ketika dia dalam keadaan apa? Sa'ah, lapang. Dalam keadaan dia apa? Lapang. Wa fadlin, lebih. Wa ghina, kaya, berkecukupan. Jadi sedekah itu tidak melihat sedang kaya atau susah miskin. Sedekah tetap ada. Jadi jangan dikira bahwa sedekah itu berlaku hanya untuk siapa? Orang kaya, enggak. Tadi kan di hadis yang kedua, ya, seutama-utama sedekah itu salah satunya adalah juhdin mukil. Orang yang berupaya untuk bersedekah dalam keadaan dia apa? Sempit, susah, sedikit. Ini harus dirubah persepsi kita. Juhdun mukil. Nah, seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan an sa'atin, dalam keadaan lapang, berkelebihan, kecukupan, ba'da, setelah an yu'addiya ma yalzamuhu, setelah tertunaikan kewajiban. Setelah tertunaikan apa? Kewajiban. Keluarganya, ahluhu, auladuhu, anaknya, istrinya,
bisa jadi orang tuanya, saudara-saudaranya. Thumma yajudu ba'da dzalika 'alal ba'idin, baru setelah itu bersikap apa? Dermawan kepada yang lebih jauh dari itu. Qala ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, madza yunfiqun? Apa yang mereka infakkan? Qulil af, katakan al-afwa. Apa al-afwa? Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kutip dari tafsir Ibnu Katsir, ma fadala wa zada anil hajah, sesuatu yang lebih dari hajat. Al-afwa itu sesuatu lebih dari hajat. Kama qala ghairu wahidin minas salaf, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, bukan satu saja dari para ulama salaf. Tuh. Jadi wa yas'alunaka, mereka bertanya, madza apa yunfiquna, mereka harus berinfak. Maka kata Allah, qulil af, katakan kepada mereka al-afwa. Apa al-afwa? Kata Ibnu Katsir, ma faddala wa zada an hajah. Sesuatu yang lebih dari hajat. Jadi infak itu dari sesuatu yang lebih. Tapi terkadang ini salah paham, salah dipahami. Tuh. Karena kalau konteks hajat berkebutuhan, setiap saat pasti butuh, gitu, paham ya? Ustaz saya butuh, gitu. Ya akhirnya dia seakan-akan menutup celah untuk apa? Dia bersedekah. Lah, kan tadi dikatakan juga, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang salah satunya apa? Juhudul muqin, upaya usaha keras untuk bersedekah dalam keadaan dia sangat apa? Sempit. Berarti dua-duanya dapat. Itu alasan nggak bisa diterima seperti itu. Itu dia kekikiran jiwa, itu hirs jiwa yang seperti itu. Suha istilahnya dalam Al-Qur'an ya. Suha, sahih. Abu Sufyan, Hindun, dia datang kepada Rasul mengadu tentang keberadaan siapa? Abu Sufyan, suaminya. Karena memang dikenal dengan apa? Mohon maaf. Iya seperti itu. Sampai apa? Rasulullah SAW menyatakan, silakan ambil. Sesuai dengan kadar, cukup dengan apa? Untukmu dan wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu mengalahkan ketamakan, sahih sikap jiwa tadi, maka itulah tanda orang yang bahagia. Al-hadis kemudian dalilun ala istihbabi at-ta'affuf. Hadis ini dalil anjuran untuk menjaga kehormatan, iffah. Amma fi aidin nas, dari apa yang dimiliki oleh manusia, agar tidak apa? Meminta-minta. Fala yatlubuhu bimaqalihi, jangan meminta dengan ucapan. Diupayakan jangan apa? Minta gitu. Jangan diupayakan apa? Ini juga prinsip ya, harus jadikan prinsip seorang muslim. Tidak boleh apa? Ya meminta dengan lisan. Wala bilisani halih, atau dengan menampakkan lisan hal. Lisan hal berarti perbuatan yang menampakkan apa? Hajat, kebutuhan. Jangan. Bal yathiqu bi rabbih, akan tetapi dia harus percaya, siqah, menggantungkan, tawakal kepada siapa? Allah, ya tawakkal. Wa man ista'fa wa man yasta'iffa, siapa yang menjaga iffah, kehormatan, amma fi aidin nas, dari apa yang dimiliki oleh manusia, wajahada nafsahu, dan dia berupaya bersungguh-sungguh dirinya, fa innallaha ta'ala yugnihi, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Sebabnya bisa jadi melalui manusia, salah satunya, karena rezeki ada dua ya secara umum. Ada yang langsung min haitsu la yahtasib, di antaranya ada yang melalui pelantara. Terkadang kita itu memiliki konsep rezeki itu hanya fokus kepada apa? Sebab, pelantara. Padahal ketika Allah memberikan rezeki itu, makanya surah At-Talaq ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu konsep rezeki kan. Konsep rezeki itu ada yang melalui sebab,
Lantaran di antaranya manusia, bisa anak istri, bisa teman, bisa dan lain sebagainya banyak. Nah, ada juga yang tanpa ada sebab. Terkadang konsentrasi kita hanya kepada apa? Sebab. Mengabaikan rezeki yang tidak disangka, tidak dikira. Bahkan bisa jadi ini lebih utama. Nah, fa inna Allah Ta'ala yugnihi an yasudda hajatahu wa khallatahu. Sungguh Allah akan menutupi, memberikan kecukupan dan menutup hajat dia, kekosongan dia. Wa yaj'alu fi qalbil qana'ata wal ghina, dan Allah akan memberikan, mengkaruniakan di dalam hatinya sikap qanaah dan kecukupan. Wa min du'ain nabi, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini sudah disampaikan di Kitabul Jami' dulu di sini ya. Nah, saya ingat ya, hari Jumat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-huda al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wat tuqa amalus sholih. Wa tarkul muharramat kulliha, dan meninggalkan perkara haram semua. Tuqa itu. Wa hadha salahuddin, ini adalah kebaikan agama. Wa tamamu dzalika bi salahil qalbi, dan kesempurnaannya dengan kesalahan kebaikan hati. Wa tuma'ninatuhu bil afaf, dan tuma'ninahnya dengan apa? Afaf, ifah, menjaga kehormatan. Anil khalqi wal ghina billahi ta'ala, dari meminta-minta kepada makhluk dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, tawakal, menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala ala wa alam. Demikian barakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita seputar penjelasan sedekah yang paling utama. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan.